Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nodifa Risman. Di video kali ini seperti biasa cuy, unboxing lagi sepatu-sepatu lokal. Dan di sini saya ada dua pasang sepatu. Ini merupakan produk terbaru atau rilisan yang paling anyar dengan membawa konsep keseimbangan yin dan yang, hitam dan putih, dengan apa ya, untuk memunculkan kesan yang minimalis tapi tetap elegan, yaitu dari brand kiri tonggoku muni bro. Oke, jadi ini dia, yaitu dari brand yang namanya adalah UNERD. Jadi beberapa kali saya pernah membahas brand ini, kalau tidak salah dua kali. Yang pertama kedua seri sepatunya hampir sama, cuma beda di beberapa bagian detail material aja ya, dengan konsep sepatunya Chunky Shoes atau Dead Shoes. Oke, jadi di sini mereka mengambil konsep di rilisan yang terbaru itu adalah keseimbangan yin dan yang, hitam dan putih, tetap mengusung konsep minimalis elegan. Oke, langsung saja kita unboxing. Untuk boxnya masih sama seperti ini, yaitu dominan warna putih, hitam, dan kemudian di sini ada logonya UNERD. Dan BTW, FYI ya, jadi UNERD ini adalah salah satu brand dari Jawa Timur juga, dan ini asalnya dari kota Pasuruan. Dan kemudian di sini ada tagline mereka, "Stay in your comfort zone. Easy ya, gitulah saya bacanya, pushing saya." Dan kemudian di sini, nah, untuk informasi mengenai sepatunya yang terletak di bagian boxnya sini ya. Di sini nama sepatunya adalah Yin Yang, kemudian White. Jadi mereka merilis ada dua colorway untuk seri yang Yin Yang ini. Ada yang White dan kemudian ada yang Black. Ini kebetulan saya punya semuanya. Dan kemudian di sini untuk sizingnya ada mulai dari size 36 sampai dengan size 45. Dan kemudian di sini saya pakai size 44 yang panjangnya 28 cm. Jadi untuk brand ini saya itu naik satu size. Oke, langsung saja di unboxing. Ini seri yang pertama adalah ini Yin Yang yang seri yang White. Nah, seperti biasa nanti teman-teman akan dapat juga yaitu greeting card seperti ini, ucapan terima kasih. Dan kemudian di bagian sus papernya sini ada nama brandnya, printing seperti itu. Dan langsung saja kita buka, kita dapatkan ada stiker satu. Ini adalah seri yang Yin yang warnanya adalah White. Nah, kurang lebih seperti ini sepatu yang pertama. Sekarang langsung kita buka sepatu yang kedua, nanti dijelaskan satu persatu. Oke, ini sepatu yang kedua. Boxnya masih sama persis. Kalau ini namanya adalah Yin Yang seri yang Black, dan kemudian untuk sizingnya sama, mulai dari size 36 sampai 45. Untuk size-nya juga sama, di sini saya pakai 44. Langsung saja kita buka, dan di sini sorry banget, ini sus papernya ada di dalam ya, karena ini kemarin yang saya pakai. Ini dia. Ini adalah untuk Yin Yang yang warnanya adalah Black. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini dia kedua sepatunya. Sekali lagi, yang ini namanya adalah Yin Yang yang White, dan kemudian yang ini adalah Yin Yang yang Black. Secara bentuk persis, nggak ada bedanya sama sekali antara yang White maupun yang Black. Cuma bedanya yaitu di bagian heel counternya ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian heel counternya ini, kalau yang White ya udah warnanya white di bagian sini, dan kemudian di sini ada tulisannya nama brandnya ya, yaitu UNERD. Kemudian kalau yang warnanya hitam, Yin Yang yang Black, ini adalah warnanya hitam di bagian heel counternya sini, dan di sini untuk UNERD-nya tulisannya putih. Nah, bedanya cuma itu. Kalau dari kedua ini jelas saya suka yang warnanya ini cuy, karena apa ya, ada kombinasi warna hitamnya, jadi nggak terlalu monoton dengan satu warna. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Dengan konsep sepatu yang minimalis seperti ini, jadi ini bisa dipakai cewek dan cowok ya, karena bentuknya pun kalau dipakai cewek ini oke, dan dipakai cowok ini juga oke. Kemudian untuk detail dan materialnya sendiri, jadi di bagian upper ini full menggunakan bahan fox leather atau kulit sintetis, dengan di bagian sampingnya sini, di bagian side-nya, baik di bagian luar maupun di bagian dalam ya, yang sama warna yang putih atau yang Black ini juga sama, yaitu ada beberapa lubang-lubang di sini. Yang jelas ini juga berfungsi yaitu sebagai sirkulasi udara, dimana kalau misalkan kita pakai sepatu ini jadinya nggak begitu gerah. Sudah di bagian uppernya tidak ada detail yang lainnya, karena memang sepatu ini mengusung konsep minimalis. Kemudian detail berikutnya yaitu di bagian heelnya sini cuy. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada list warna putih. Mungkin kalau yang Yin Yang Black ini nggak begitu kelihatan ya, tapi kalau yang ini cuy,
yin yang warnanya white ini kelihatan banget. Di sini ada list yang warna hitam. Jadi di sini tidak ada 3 tumpukan layer ya. Jadi yang pertama putih ini ya, kemudian 2 layer yang hitam, 3 layer yang putih. Enggak seperti itu. Jadi di sini hanya ada 2 layer. Jadi sepertinya yang warna hitam di sini listnya ini sepertinya adalah di cat. Karena di sini saya melihat ada beberapa kecil banget ya detail yang kelihatan warna dasarnya yaitu putih. Untuk konstruksinya sendiri dari sepatu ini yaitu menggunakan kapsul, dan di bagian depan sini, nah teman-teman bisa lihat, nah ini di sini ada jahitan yang jelas akan menambah apa ya, durability atau keawetan dari sepatu ini. Sekarang kita lihat di bagian dalam sepatu ini, bagian jeroan dari sepatu ini. Untuk color sepatu ini yaitu menggunakan bahan leather di sini, jadi otomatis sangat ramah untuk kaki kita, yang otomatis akan sedikit mengurangi efek lecet ketika kita pakai sepatu ini tanpa kaos kaki. Dan untuk bagian dalamnya, oh jadi ini kombinasi cuy. Jadi selain ada bahan leather, di sini juga ada bahan mesh yang itu tadi ya, karena di sini bagian samping-sampingnya ini kan ada lubang-lubangnya, jadi supaya sirkulasi udara itu bisa lancar keluar masuk. Dan untuk insole-nya sendiri yang kemarin-kemarin itu bisa dilepas, dan ini juga bisa dilepas alhamdulillah. Dan ini really bener-bener tebel banget, dan ini beneran empuk banget cuy. Yang saya sukai dari brand ini yaitu untuk insole-nya adalah insole hexagon seperti ini, yang juga ada sirkulasi udaranya. Jadi ketika kita pakai sepatu ini, saya jamin 100% itu nggak bakalan gerah cuy. Berikutnya di bagian insole boardnya, di bawah lapisan insole-nya ini kan, karena insole-nya kan bisa dilepas, yang otomatis kita bisa melihat bagian insole boardnya ini. Ini lumayan apa ya? Ya sebenarnya rapi sih, tapi di sini karena tidak dijahit di bagian collarnya ini, cuma dilem, jadi kelihatan kurang rapi ya. Dan di sini ada beberapa bagian atau detail dari collar yang ini lepas dari lemnya, jadi nekuk-nekuk seperti ini cuy ya. Jadi ngelipat seperti inilah. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita masukkan insole, ya jadi nggak kelihatan sih ya, udah rapi, karena memang di sini insole-nya lumayan tebal. Jadi untuk sepatu ini dibuat daily beater itu sangat oke banget coy. Oke, kemudian untuk masalah kenyamanan. Jadi beberapa kali saya pakai sepatu ini, tapi yang saya pakai itu yang yin yang black ya, yang heel counternya warnanya hitam. Beberapa kali saya pakai, tapi kalau yin yang white ini nggak pernah saya pakai ya. Mungkin saya pakai di footage ini aja ya, teman-teman bisa melihat kurang lebih kalau dipakai hasilnya seperti ini cuy. Kenapa? Ya karena kembali lagi seperti yang saya katakan di awal cuy, saya kurang begitu nyaman, kurang begitu pede kalau misalkan pakai sepatu yang terlalu banyak warna putihnya. Oke, kembali lagi untuk masalah kenyamanan, bisa saya katakan ini beneran nyaman banget cuy. Insole-nya ini bener-bener ampuh, bener-bener tebal, bener-bener empuk banget. Dan yang saya demen itu tadi sirkulasi udaranya di sini membuat kaki saat kita pakai sepatu ini asli enggak gerah. Jadi dibuat aktivitas seharian ini really bener-bener nyaman banget coy. Oke, sekarang waktunya apa yang saya sukai dan yang tidak saya sukai dari sepatu yin yang black maupun yang white dari Unert. Yang saya sukai dulu cuy, yang pertama kombinasi warna hitam putih ini menurut saya ini menarik banget. Jadi gampang banget kalau misalkan dikombinasikan dengan outfit atau saat kita pakai baju apapun cuy. Apalagi yang ini nih, saya demen ini. Yang kedua, penggunaan material yang cukup bagus, yaitu di sini menggunakan premium fox leather. Jadi kalau misalkan di sini ada noda-noda cuy, kita membersihkannya itu sangat mudah. Yang ketiga, di bagian sini dijahit jadi menambah usia dari sepatu ini coy. Yang keempat, penggunaan lace keeper di sini. Kalau misalkan ini nggak ada lace keeper, otomatis kalau misalkan kita pakai ini, tangnya bakalan ke kanan ke kiri, karena di sini menggunakan bahan leather. Yang kelima, insole-nya ini bener-bener empuk banget, tebel. Jadi kalau misalkan untuk aktivitas seharian cuy, rancak bana, mantep coy. Yang keenam, jendela di sepatu ini cukup banyak banget, jadi sirkulasi udaranya untuk udara bisa keluar masuk di sepatu ini saat kita pakai aktivitas seharian itu lancar banget coy. Jadi apa ya, sedikit mengurangi efek bau di sepatu ini kalau misalnya kita pakai, dan yang pastinya anti gerah. Yang ketujuh, material collar yang cakep. Jadi ini cukup friendly banget buat teman-teman yang misalkan doyan banget pakai sepatu itu tanpa kaos kaki. Dan kemudian insole-nya nih cuy, ini cukup lumayan bisa menyerap keringat ya kalau misalkan teman-teman punya kaki yang berkeringat. Tapi kalau saya sendiri sih lebih demen pakai sepatu ya pakai kaos kaki ya.
karena biar enak aja dilihat. Nah, sekarang waktunya yang tidak saya sukai dari sepatu ini cuy. Yang pertama, di bagian heel canter ini yang harusnya ada 3 layer supaya listnya bisa kelihatan bagus gitu, tapi ternyata di sini ya sekadar dicat. Ini detail-detail yang warna dasarnya warna putih ini masih kelihatan banget, jadi kelihatan kurang begitu rapi di sini. Sayang banget. Yang kedua yaitu di bagian insole boardnya tadi cuy, yang pengelemannya kurang begitu rapi, tapi di sini hanya ada di bagian ini di sepatu yang apa namanya, yang yin yang black ini, jadi kelihatan ngelipat-ngelipat gitu. Waktu insole-nya kita lepas itu lumayan kelihatan ya, tapi kalau misalkan insole-nya udah dimasukkan seperti ini ya kelihatan rapi ya, tapi cukup sayang aja gitu ya. Yang ketiga, kenapa untuk masalah size itu harus naik? Kalau misalkan dibuat true to size kan harusnya juga bisa gitu ya, karena apa ya, supaya pembeli nggak ribet juga untuk masalah size. Waktu beli takutnya kalau misalkan nggak lihat panduan size chart malah jadinya zonk kan ya, buang-buang duit gitu loh. Untuk masalah harga sendiri, jadi kedua sepatu ini, baik yang black maupun yang white ini dibanderol dengan harga yang sama, yaitu 200-an ribu rupiah. Tepatnya adalah 279.000 rupiah. Ini yang saya suka dari brand ini ya, dimana seri sepatu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini dibanderol dengan harga semuanya di bawah 300.000 rupiah. Jadi sangat terjangkau kalau menurut saya loh ya. Baik, segitu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, bagaimana nih menurut kalian sepatu yang terbaru dari Unerd ini, yin yang white ataupun yin yang black, menurut kalian bagaimana? Kalau misalkan teman-teman punya beda pendapat, atau misalkan teman-teman ada yang sudah ngekop sepatu ini dan punya informasi lain yang belum saya sampaikan di video ini, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Arif Warisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time.